Ar-Rahman Ar-Rahim. Tahukah kalian, pegunungan Himalaya merupakan pegunungan yang tertinggi di dunia. Pegunungan ini terdapat di 3 wilayah di 3 negara, yaitu di Cina, Nepal, dan India. Ketinggian Gunung Himalaya ini adalah 8.888 meter di atas permukaan laut. Tinggi sekali ya. Di sisi lain terdapat Palung Mariana. Palung itu adalah sebuah jurang, tapi jurangnya di lautan, di bawahnya air, anak-anak. Palung Mariana terletak di wilayah sekitar Filipina, berbatasan dengan Pulau Guam. Kedalaman Palung Mariana ini adalah 10.911 meter di bawah permukaan laut. Amazing sekali ya. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa ya. Kemudian kira-kira terlintas nggak di dalam pikiran kalian berapakah selisih antara kedua tempat itu berdasarkan ketinggiannya atau kedalamannya? Berapa ya selisihnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Bagaimana kabarnya semua? Ustadz berharap kabar kalian sehat-sehat saja dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Bagus dalam pelajaran matematika. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah membahas mengenai garis bilangan pada bilangan bulat, operasi bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan hingga menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bilangan bulat, khususnya pada garis bilangan. Oke, hari ini Ustadz akan memberikan yang lebih jauh lagi, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke anak-anak, misalkan kita ada soal 3 ditambah 5 ya. Kita akan gunakan metode yang berbeda, bukan menggunakan garis bilangan, tapi Ustadz mempunyai metode yang berbeda, yaitu Ustadz akan menggunakan keping-keping warna kuning atau keping warna hijau. Oke, kita misalkan keping berwarna kuning adalah kita ibaratkan sebagai bilangan bulat positif, dan keping warna hijau adalah bilangan bulat negatif. Jika kedua keping ini kita satukan, maka kita ibaratkan nilainya adalah 0. Oke? Paham? Bagus. Sekarang kita coba dengan 3 ditambah dengan 5. Oke, berarti 3 itu bilangan negatif atau positif anak-anak? Benar. 3 merupakan bilangan bulat positif, maka kita tambahkan 3 pada keping ini. Kemudian ditambahkan dengan 5. 5 apakah bilangan negatif? Bukan, tapi bilangan bulat positif. Kita tambahkan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, karena keduanya adalah bilangan bulat positif, maka kita hitung hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah 8. Mudah bukan? Terus gimana Ustadz kalau misalkan ada bilangan negatif atau dikurangi dan lain-lain? Sebentar dulu ya. Kita akan coba dengan yang lainnya. Yang kedua, misalkan negatif 2 ditambah dengan 3. Berapakah hasilnya? Ini kita baca negatif 2 ditambah dengan 3, maka akan menghasilkan, kita coba
negatif 2 adalah bilangan negatif. Maka yang kita pilih adalah keping yang berwarna kuning ataukah keping yang berwarna hijau? Oke, benar. Yaitu kita pilih adalah keping yang berwarna hijau sebanyak 2. Kemudian ditambah dengan 3. 3 ini bilangan bulat positif atau negatif anak-anak? Benar. 3 adalah bilangan bulat positif. Maka kita tambahkan keping yang berwarna kuning. 1, 2, 3. Oke. Di peraturan awal tadi kita nyatakan bahwa jika keping berwarna hijau bertemu dengan keping berwarna kuning, maka hasilnya adalah 0. Sehingga jika keping ini kita kelompokkan, ini anggap ini hasilnya 0 ya. Kemudian keping yang warna hijau kita ketemukan keping berwarna kuning, hasilnya 0 juga. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah benar. Hasilnya adalah 1. Paham anak-anak? Bagus. Sekarang kita coba dengan misalkan kalau bilangan negatif dengan bilangan negatif gimana Ustadz? Oke, kita akan coba dengan bilangan seperti itu. Oke, kita coba dengan bentuk yang lainnya. Misalkan Ustadz punya negatif 5, kita kurangkan, kita jumlahkan dengan 1. Berapakah hasilnya? Oke, negatif 5 adalah bilangan bulat negatif. Maka yang kita pilih adalah keping yang berwarna kuning ataukah keping yang berwarna hijau? Benar. Yang kita pilih adalah keping yang berwarna hijau sebanyak 5 buah. Maka 1, 2, 3, 4, 5 dan ditambah dengan 1. 1 bilangan apa? Nah, 1 adalah bilangan positif. Berarti yang kita pilih keping yang berwarna apa anak-anak? Benar. Keping yang berwarna kuning. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada nggak yang jika digabungkan menghasilkan 0? Ada ya, yaitu kita ambil 1 yang berwarna hijau sama 1 yang berwarna kuning, maka yang tersisa adalah 4 keping yang berwarna hijau. Karena kepingnya berwarna hijau, maka kita tulis hasilnya dengan negatif 4. Paham anak-anak? Contoh berikutnya. Sekarang Ustadz akan mulai dengan bentuk pengurangannya. Dalam bentuk pengurangan ini ketentuannya agak sedikit Ustadz ubah ya, tapi kalian pasti akan paham. Seperti ini. Misalkan sederhananya negatif 2 dikurangi 1 hasilnya berapa? Oke. Langkah pertama kita ambil 2 keping yang berwarna benar. 2 keping berwarna hijau karena bilangan negatif. 2 keping berwarna hijau karena ini dikurangi dengan negatif 1 anak-anak, kita tidak boleh langsung mengambilnya dengan negatif. Jadi untuk pengurangan ini ketentuannya Ustadz tambahin, yaitu seperti ini. Kalau misalkan ini dikurangi dengan 1, maka Ustadz akan ambil dulu 1 keping yang berwarna kuning dan 1 keping yang berwarna hijau. Jadi untuk pengurangan misalkan kalau ini dikurangi 1, maka kita ambil dulu keping yang berwarna kuning dan keping yang berwarna hijau terlebih dahulu sebanyak bilangan yang ada di sini. Karena ini 1, kita ambilnya masing-masing 1 saja. Nah, kita mulai ya anak-anak. Ini kita baca negatif 2 dikurangi 1. Berarti berkurang 1. Bukan berkurang negatif 1 ya.
berkurang 1. Berarti karena berkurang 1, berkurangnya adalah bilangan positif, maka keping yang warna kuning ini Ustadz ambil, sehingga kita dapatkan 3 buah keping berwarna hijau. Sehingga karena keping hijau ini adalah bilangan negatif semua, maka kita dapatkan hasilnya adalah good. Hasilnya adalah negatif 3. Mudah kan? Oke, 2 contoh soal. Oke, sekarang soal berikutnya. Misalkan Ustadz punya negatif 5 ditambah dengan negatif 3, berapakah hasilnya? Oke, kita coba ya anak-anak. Kita ambil 5 keping yang berwarna hijau. Kenapa? Karena negatif 5, sehingga kita ambil 5 keping yang berwarna hijau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping yang berwarna hijau, kemudian ditambah dengan negatif 3. Berarti ditambah dengan negatif 3. Karena ditambah, kita tidak perlu menambahkan di sini 3 keping berwarna kuning dan 3 keping berwarna hijau. Karena hal itu hanya berlaku untuk pengurangan. Karena ini penjumlahan, maka kita langsung tambahkan aja 3 keping berwarna hijau. Seperti ini. Maka ada berapa keping yang berwarna hijau? Benar, jawabannya adalah 8 keping berwarna hijau. Karena keping berwarna hijau, maka hasilnya adalah negatif 8. Paham anak-anak? Oke, 1 contoh soal lagi. Misalkan Ustadz punya 2 dikurangi dengan negatif 3. Hasilnya sama dengan, oke, ini saya singkirkan dulu ya anak-anak. Kita akan coba kerjakan yang bagian bawah. Misalkan 2 ini adalah bilangan benar, 2 adalah bilangan bulat positif. 2 adalah bilangan bulat positif, sehingga kita harus memilih keping yang berwarna benar. Kita pilih keping yang berwarna kuning. Kita pilih keping berwarna kuning. Karena ini tanda pengurangan anak-anak, kita akan hadirkan 3 keping berwarna kuning atau 3 bilangan positif dan 3 keping berwarna hijau bersamaan. Kemudian kita akan kurangkan. Karena ini dikurangi dengan negatif 3 anak-anak, maka keping yang diambil adalah keping yang berwarna kuning atau keping yang berwarna hijau. Benar, kita ambil 3 keping yang berwarna hijau, sehingga kita peroleh berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 keping berwarna kuning, yang berarti adalah hasilnya adalah positif, sehingga kita tulis adalah 5. Paham anak-anak? Oke, kita akan beralih dengan membahas beberapa soal cerita yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke anak-anak, untuk memperdalam wawasan kalian mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sudah Ustadz siapkan soal sebagai berikut. Sebuah wilayah laut memiliki kedalaman 80 meter. Jika seorang penyelam berada 18 meter dari dasar laut, maka penyelam berada pada kedalaman, bagaimana ya caranya? Oke, langkah pertama anak-anak, kita gambar dulu laut sama dasar lautnya. Misalkan anak-anak,
ini adalah laut ya. Ini misalnya ini laut ya. Ini kedalamannya diketahui 80 meter. Kemudian kita baca pelan-pelan. Jika seorang penyelam berada 18 meter dari dasar laut. Kira-kira yang dasar itu bagian atas atau bawah anak-anak? Ayo, dasar bagian sebelah mana? Benar, dasar laut itu adalah bagian bawah. Maka kalau berada di 18 meter dari dasar laut, berarti dia posisinya di sebelah sini anak-anak. Dia di sini 18 meter. Berarti di sini berapa? Bisa menyelesaikannya? Oke, nggak susah kan? Tinggal kalau semuanya ini adalah 80 meter dan dasar lautnya itu 18 meter, maka posisi penyelam penyelam pada kedalaman berapa itu kita hitung dari 80 kita kurangi dengan 18 sehingga hasilnya adalah 62 meter di bawah permukaan laut. Paham? Oke, good. Tidak susah kan? Oke, kita coba dengan soal yang terakhir. Oke, anak-anak, kita akan coba dengan satu lagi soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini merupakan salah satu soal high order thinking skill atau soal HOTS. Berarti susah dong Ustadz? Tenang aja, nggak semuanya soal HOTS itu susah ya. Walaupun kalimatnya sepanjang ini, bukan berarti kalian tidak bisa mengerjakannya. Selama kita bisa mengikuti alur soal itu mintanya seperti apa. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Sebuah bus berangkat dari terminal berpenumpang 14 orang. Maaf, ini 14 orang ya, bukan 140 ya. Saya sambungkan gini aja. 14 orang. Ustadz tulis, sesampainya di halte A, dari pintu belakang turun 2 orang. Karena turun ini dikurangi 2. Dan dari pintu depan 9 orang. Turun lagi 9 orang, maka kita kurangi 9. Kemudian di halte B, dari pintu belakang turun 5 orang. Kita kurangi lagi ya, kurangi 5. Sedangkan dari pintu depan naik 10 orang. Karena naik ditambah atau dikurangi anak-anak? Benar, ditambah. Karena naik, busnya bertambah, naik 10 orang. Seperti ini ya. Kita hitung terlebih dahulu. Kira-kira berapa ya anak-anak ya? Oke, 14 kurangi 2 kurangi 9 kurangi 5 ditambah 10. Berapa anak-anak hasilnya? Kita kerjakan pelan-pelan saja. Ini 12. 12-nya kita kurangi 9 ya. Kurangi 9, maka hasilnya adalah 3. 3 kita kurangi dengan 5. 3 dikurangi 5. Bayangkan dengan menggunakan manik-manik ini tadi, dengan ini 3 dikurangi 5. Misalkan 3-nya itu positif, bilangan positif 3, 1, 2, 3 dikurangi dengan 5. Karena dikurangi kita butuh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama 5 manik-manik yang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah 12 dikurangi 9? Maka berapakah 3 dikurangi 5? Ya udah, kita karena dikuranginya dengan 5, kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini kita singkirkan. Ini kita singkirkan.
kita singkirkan, maka kita peroleh negatif 2. Negatif 2 ditambah dengan 10 menghasilkan berapa anak-anak? Coba bayangkan dengan manik-manik tadi. Negatif 2 ditambah 10. Benar. Kita peroleh hasilnya adalah 8. Apakah sudah selesai ini soalnya? Tentu belum. Yang terakhir, jika bus berkapasitas 50 tempat duduk, berarti kapasitasnya 50 tempat duduk ya. Banyak tempat duduk yang tersedia adalah penumpang akhirnya berapa? Tersisa 8. Sedangkan kapasitas 50. Berarti tempat duduk yang kosong ada berapa? Kita tinggal kurangi. Tempat yang kosong adalah 50 kurangi 8. Kita peroleh 42. Paham anak-anak? Oke. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai operasi pengurangan pada bilangan bulat. Oke, kita akan ulas kembali pelajaran atau materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, jika misalkan saya punya sebuah bilangan 2 dikurangi dengan negatif 3, maka kita akan membutuhkan 2 keping kuning, yaitu keping positif. Karena dikurangi, maka kita akan membutuhkan 3 keping berwarna hijau dan 3 keping berwarna kuning. Kemudian karena ini adalah operasi pengurangan, maka kita akan kurangi negatif 3. Maka yang kita ambil adalah keping yang berwarna hijau ataukah keping yang berwarna kuning? Benar. Kita akan ambil 3 keping berwarna hijau yang menandakan keping negatif. Maka kita peroleh 2 dikurangi dengan negatif 3, hasilnya adalah 5. Ini setara dengan 2 dikurangi dengan negatif 3, nilainya sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya sama dengan 5. Kemudian yang kedua, jika Ustadz punya 1 ditambah dengan negatif 3, maka bagaimana cara kita mendapatkannya? 1 adalah bilangan bulat positif, maka kita akan letakkan keping berwarna kuning ditambah dengan negatif 3. Negatif 3 adalah bilangan negatif, sehingga kita membutuhkan 3 buah keping berwarna hijau. Karena 1 keping berwarna kuning bertemu dengan 1 keping berwarna hijau, maka ini kita anggap 0, sehingga hasilnya adalah negatif 2. Operasi ini setara dengan 1 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan, Ustadz berharap bahwa kalian terus belajar dan mencoba soal latihan yang sudah tersedia. Dan jangan lupa juga, silakan dikerjakan tugas yang Ustadz berikan pada Google Classroom kalian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء